Setelah hampir 7 tahun dari Final Fantasy XV, akhirnya Square Enix mengeluarkan seri terbaru Final Fantasy XVI di akhir Juni 2023. Saat ini, game ini time eksklusif untuk konsol PS5 dan akan dikeluarkan di platform lainnya seperti PC dan Xbox di masa yang akan datang. Game ini dikembangkan oleh Creative Business Unit 3 yang juga mengembangkan game MMORPG Square Enix seperti FF11 dan FF14. Bisa dibilang game ini adalah game yang paling berbeda dari seri-seri sebelumnya, sehingga ada beberapa fans Final Fantasy yang merasa kecewa dengan game ini. Tapi secara pribadi game ini jauh lebih baik dari dua seri single player sebelumnya, yaitu FF13 dan 15. Kali ini kita nggak bakal ngebahas semua aspek di game ini, hanya beberapa perubahan fundamental yang akan kita bahas. Berbeda dengan seri-seri utama Final Fantasy sebelumnya, game ini mempunyai rating M atau mature. Ini adalah kali pertama seri utama Final Fantasy yang mempunyai rating dewasa, di mana seri-seri sebelumnya mempunyai rating T atau teen. Game Square Enix lainnya yang mempunyai rating mature adalah Final Fantasy Origin dan Final Fantasy Type 0. FF16 mempunyai tema yang agak gelap, ada tema perbudakan, rasisme, peperangan, dan juga sedikit nudity. Percikan darah pun secara jelas ditampilkan di game ini. Selain itu, dialognya pun mengandung kata-kata kasar. Game ini bersetting di abad pertengahan atau medieval yang lebih menyerupai Game of Thrones, di mana mereka mencoba menjaga keseimbangan antara unsur-unsur cerita abad pertengahan yang berlandaskan realitas dengan aspek-aspek fantasi seperti magic and monster. Game ini memiliki cerita yang agak kompleks tentang perang antar kerajaan dengan intrik-intrik kekuasaan yang menyertainya. Meskipun kita pernah melihat tema dan konsep naratif serupa dalam seri sebelumnya, terutama Final Fantasy XII, sebenarnya tidak pernah ada game Final Fantasy lain yang lebih menekankan hal tersebut dengan cara yang sama. Keputusan Square Enix untuk menganut rating mature menurut saya sudah tepat, mengingat cerita dan background dunia yang cukup gelap. Dan mereka tidak menyajikan game ini untuk gamer-gamer muda, karena mereka lihat fans Final Fantasy secara umum sudah dewasa. Perubahan selanjutnya yang cukup terasa adalah mekanisme combat pada game ini. Sampai dengan seri FF13, battle system di Final Fantasy masih menggunakan turn-based system, di mana karakter di dalam battle bergiliran melakukan aksinya. Hal ini mulai berubah di Final Fantasy XV, di mana battle systemnya menjadi hybrid antara real-time dan sistem menu di dalam battle. Final Fantasy sebenarnya tidak asing dalam mencoba dan bereksperimen dengan battle system. Meski begitu, battle dalam franchise ini selalu memiliki nuansa RPG. Hal ini juga berlaku untuk game-game seperti Final Fantasy XII yang mengadopsi pendekatan bergaya MMO dengan sistem gambitnya, yang pada saat itu menimbulkan kontroversi bagi para fans. Kontroversi ini juga terjadi untuk Final Fantasy VII Remake yang menggabungkan sistem berbasis menu hybrid, tetapi tetap condong ke genre action. Karakter utama game ini, Clive, terasa lebih seperti Dante dari Devil May Cry daripada protagonis Final Fantasy lainnya. Hal ini karena battle system game ini dirancang oleh Ryota Suzuki, yang juga merancang battle design Devil May Cry 5 dan Dragon's Dogma, di mana game-game tersebut menekankan pada eksekusi combo attack daripada aspek strategi. Namun, Final Fantasy XVI sedikit lebih metodis daripada game seperti Devil May Cry. Sebagai contoh, penggunaan sistem stagger, yang memaksa pemain untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih strategis. Mengeksekusi combo dengan damage yang besar menjadi inti permainan. Tapi langkah terbaik adalah dengan menguras stagger meter terlebih dahulu, baru kemudian mengeksekusi combo tersebut dalam waktu yang singkat. Sistem ini memiliki fleksibilitas yang cukup besar dan memungkinkan pemain untuk mix and match berbagai pilihan skill yang ada. Sebagai contoh, pemain bisa lebih agresif menggunakan parry dengan menekan tombol attack tepat sebelum serangan musuh mengenai Clive. Parry akan memperlambat waktu, memungkinkan Clive untuk melakukan counter attack. Pemain juga bisa bergerak menghindar dari serangan musuh berkat mekanisme dodge, yang memungkinkan pemain untuk selalu bergerak tanpa harus berhenti. Hal yang terakhir adalah diintegrasikannya skill icon dalam game ini. Icon, atau yang lebih dikenal dengan summon di game-game sebelumnya, akan memberikan skill-skill yang bisa Clive gunakan pada waktu combat. Lalu, bagaimana dengan pemain yang nggak bisa bermain game action? Jangan khawatir, game ini menyediakan aksesori yang memungkinkan pemain untuk dodge otomatis, melakukan attack combo otomatis, dan parry secara otomatis.
Satu perubahan yang tidak terlalu menyenangkan adalah hilangnya sistem party dalam game ini. Selama memainkan game ini, hanya karakter Clive sajalah yang bisa dikontrol oleh pemain, baik selama di dalam atau di luar battle. Tapi, hal ini bukan berarti hanya Clive saja yang bertarung di dalam battle sequence. Game ini mempergunakan sistem companion, di mana karakter lain ikut bergabung sepanjang permainan untuk membantu Clive. Tapi mereka tidak bisa dikontrol ketika battle, dan equipment mereka pun tidak bisa dirubah. Satu-satunya pengecualian adalah companion serigala bernama Torgal yang bisa dikomando secara manual. Hilangnya sistem party di game ini memang sangat disayangkan, mengingat game ini memiliki karakter-karakter yang menarik. Secara historis, game-game Final Fantasy mengambil pendekatan yang sedikit berbeda terhadap side quest. Namun, sebagian besar game utama Final Fantasy lebih menekankan pada side quest yang penting dan berharga, dan biasanya tersembunyi, daripada jumlah side quest yang banyak dan dapat diakses dengan mudah. Pada seri FF yang lain, biasanya mereka memiliki side quest rahasia yang sangat menantang dan memungkinkan pemain untuk mendapatkan skill, armor, atau senjata yang sangat kuat. Tapi pada seri FF belakangan ini, Square Enix mulai bereksperimen dengan menyediakan side quest dengan jumlah yang lebih banyak. FF16 melanjutkan tren tersebut dengan cara yang berbeda. Side quest-nya lebih mirip dengan side quest MMO seperti yang ada dalam Final Fantasy XIV. Cerita side quest-nya lebih pendek dan sederhana, dan bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Pada ujungnya, side quest ini lebih seperti checklist yang bisa dikerjakan dengan reward yang tidak terlalu penting bagi pemain. Di game ini tidak ada minigame seperti Triple Triad atau Blitzball, tetapi game ini memperkenalkan hunting board seperti Final Fantasy XII, di mana sistem ini memberikan quest untuk mencari dan membunuh monster yang jauh lebih sulit dari monster biasa. Bisa dibilang hunting board ini lebih fun dan menantang daripada sistem side quest di game ini. Berbeda dengan Final Fantasy XV, Final Fantasy XVI ini tidak bersifat open world. Bahkan, FF16 secara signifikan lebih tertutup dibandingkan dengan dunia Final Fantasy lainnya. World map ditampilkan secara sederhana, dan lokasi-lokasi yang bisa dituju ditampilkan dalam bentuk titik atau poin. Pemain hanya tinggal mengarahkan kursor ke salah satu poin di world map, dan secara otomatis pemain akan sampai ke tempat tersebut. Hal ini sangat disayangkan mengingat fitur world map di seri-seri sebelumnya bisa dijelajahi, bahkan bisa dijelajahi dengan menggunakan airship. Tempat-tempat tersembunyi juga biasanya hanya bisa diakses di world map. Meskipun mempunyai 4 main area yang cukup luas, tapi game ini terasa lebih sempit karena sistem world map-nya yang hanya point and click. Sebenarnya banyak perubahan-perubahan lain di game ini yang akan dibahas pada video-video lainnya. Tapi meskipun banyak perubahan fundamental, secara umum game ini sangat bagus bagi kalian penggemar seri Final Fantasy. Oke, segitu dulu pembahasan game ini. Please like and subscribe. Bye!